lagi kepada Kevin teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farham dari 21240200. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas Maya ke-8 praktikum pemrograman web menggunakan bahasa JavaScript dengan materi Object Oriented Programming atau OOP. Nah, em, kita pengantar dulu ya. Nah, OOP ini merupakan sebuah paradigma pemrograman yang banyak diterapkan ketika membangun sebuah aplikasi. Paradigma OOP atau Object Oriented Programming kental dengan konsep objek yang mengandung dua hal, yaitu atribut dan metodenya. Selain itu, OOP juga kental dengan konsep objek blueprint yang sering dikenal sebuah kelas. Nah, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java. Sudah kita pelajarin di semester 2. Tetapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas hanya sedikit saja dari pengertian paradigma OOP, selanjutnya constructor function dan syntax class di JavaScript, properti dan method, dan pewarisan, sampai pewarisan saja. Kita masuk ke Object Oriented Programming atau yang biasa disingkat sebagai OOP adalah salah satu paradigma dalam pemrograman yang dimana berfokus pada pembuatan sebuah objek dan interaksi dengan objek-objek tersebut. Nah, di OOP ini, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yaitu properties dan method. Nah, properties merupakan sebuah nilai dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut, sedangkan method merupakan fungsi yang menggambarkan sebuah aksi atau behavior yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Paradigma OOP kerap kali digambarkan dengan kehidupan dunia nyata. Misalnya, manusia, dia punya nilai kayak nama, usia, jenis kelamin, terus metodenya, yaitu aksi atau kebiasaan behavior. Dia makan, minum, berjalan, dan lain-lain. Nah, dalam OOP ini sebuah contohnya di sini ada sebuah mobil. Karena object oriented programming berarti dia berorientasi pada objek. Pastinya dia dibutuhkan objek. Oke, jadi si mobil ini punya eh, properties atau kayak bisa kita bilang sebagai atribut, yaitu ada merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor angka. Lalu metode atau aksi ataupun kebiasaannya yang biasa mereka lakukan yaitu maju, mundur, dan belok. Nah, eh, seperti apa sih sebenarnya bentuk OOP di JavaScript ini? Kalau misalnya kita lihat itu dia nggak bakal jauh beda ya dengan di bahasa Java. Nah, pada kode di tablet ini merupakan contoh objeknya tadi mobil di JavaScript seperti kita lihat objek ini memiliki properti yaitu brand, color, backspace, dan chassis number. Terus di metodenya ada drive, reverse, dan turn. Nah, di JavaScript ini membuat sebuah objek terlihat sangat mudah. Namun, masalah yang dipecahkan oleh paradigma OOP tidak hanya sebatas membuat objek sederhana saja. Sering berkembangnya aplikasi, pembuatan objek akan semakin banyak dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kita harus mengetahui cara efektif bagaimana sih cara mengelola objek itu. Nah, kode tersebut di sini itu tidak efektif ya teman-teman. Kenapa? Bagaimana jika ada banyak mobil yang harus kita buat? Contoh, kita membangun aplikasi yang memiliki entitas pelanggan. Yang pastinya pelanggan itu kayak nggak mau hanya satu jenis mobil aja kan. Dia butuh atau dia ingin jenis mobilnya itu banyak. Nah, kalau misalnya ada 100 pelanggan, nah, kita kemungkinan mungkin mau bikin 100 merek mobil juga gitu kan. Nah, dalam memecahkan masalah ini, OOP menawarkan sebuah solusi, yaitu dengan membuat objek blueprint. Melalui objek blueprint, kita bisa mencetak untuk membuat objek yang sudah terdefinisikan macam-macam properti dan metodenya. Sehingga kita cukup menggunakan cetakan tersebut untuk membuat objek yang serupa, tetapi kita bisa menentukan nilai-nilai properti yang berbeda.
Nah, contohnya kita bisa membuat sebuah blueprint bernama car. Di dalam blueprint tersebut, kita bisa definisikan properti dan metode yang ingin dimiliki objek mobilnya nanti. Setelah membuat sebuah blueprint, kita bisa dengan mudah membuat banyak objek mobil. Contohnya ada objek my car, your car, dan our car. Sehingga penamaannya lebih gampang. Berikut adalah contoh dari saya tentang objek. Di sini ada function Apple, ada propertinya yaitu color, face, country. Terus ini merupakan konstruktor di mana untuk mempermudah pendes- pendefinisian atau penginputan sebuah data. Nah, terus di sini ada kebiasaannya. Kalau misalnya aku bisa jatuh. Jadi this nanti di sini ada muncul warna apa yang bakal didefinisikan. Kalau karena saya di sini bikin red, jadi mungkin outputnya itu bakal dari this red apple is falling. Terus di sini kita masukkan datanya apple one sama dengan new apple, colornya red, taste-nya sweet and sour, dan country-nya dari Denmark. Kita console log, lalu kita masukkan metodenya. Kalau di run dia hasilnya akan di oke, berarti sesuai ya. Apple color red, uh, taste-nya sweet and sour, lalu country Denmark, behaviornya this red apple is falling. Oke, kita lanjut ke materinya. Ada constructor function. Nah, kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada class-based programming language seperti pada Java, C++, dan C, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah merupakan bahasa pemrograman yang berbasis pada kelas, karena sebelum hadirnya sintaks ES6, JavaScript ini tidak mengenal apa itu kelas. Namun, walaupun demikian, konsep-konsep yang ada di OOP masih bisa diterapkan di JavaScript yang sekarang. JavaScript bukanlah merupakan class-based language, melainkan prototype-based language. Konsep-konsep OOP yang memanfaatkan kelas seperti pewarisan dapat dilakukan dengan memanfaatkan prototype. Alih-alih menggunakan kelas, prototype lah yang diadaptasi oleh si JavaScript. Di sini ada contohnya. Ketika mau masukkan metodenya itu dia menggunakan nama objek, eh, eh, terus ada prototype, lalu di sini metodenya dia drive. Nah, konsep kode ini merupakan contoh membuat objek blueprint dari sebuah mobil. Kita bisa membuat objek mobil yang merupakan extension dari car dengan memanfaatkan konstruktor si functionnya. Ini adalah contohnya. Nah, mungkin saat ini kita bingung gitu sih, bagaimana bisa membuat objek dengan sebuah fungsi. Itulah salah satu kemampuan fungsi si JavaScript ini. Fungsi sebelumnya bukanlah fungsi biasa, melainkan constructor function. Berikut beberapa perbedaan yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama, ada penamaan fungsi yang merupakan constructor function. Secara konvensi harus ditulis dengan huruf kapital. Bisa kita garis bawahi bahwa penulisannya itu harus huruf kapital. Itulah alasan kita memberi nama fungsi tersebut car dengan C kapital bukan car C kecil. Hal ini penting untuk diikuti guna membedakan fungsi biasa dengan constructor function karena penggunaannya berbeda. Yang kedua adalah constructor function. Dapat memanfaatkan keyword this yang bernilai objek instan dari dirinya sendiri. Keyword this dapat dimanfaatkan untuk mengakses nilai properti atau metode dari objek tersebut. Contoh, kita menggunakan keyword this untuk menentukan nilai properti brand dari argumen fungsi. Selain itu, di dalam metode drive, kita juga bisa menggunakan this untuk menentukan nilai properti brand dan source. Yang ketiga yaitu constructor function memiliki internal property bernama prototype. Properti ini digunakan untuk mendefinisikan metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat. Alasan metode
tersebut perlu didefinisikan di dalam proposal site agar mudah untuk diwarisin ketika melakukan pewarisan. Dan yang terakhir yaitu agar fungsi mengembalikan subjek, kita harus memanggilnya dengan menambahkan keyword new. Contoh, pada query sebelumnya, perhatikan cara memanggil fungsi car untuk membuat objek car 1, car 2, dan car 3. Dan pada contoh ini juga kita sudah menggunakan new, terus juga sudah menggunakan si prototype-nya. Jadi ini merupakan contoh yang baik dalam pembuatan OPG dari JavaScript. Nah, di JavaScript ini kita juga bisa membuat sintaks class. Sintaks JavaScript modern 4.6 menawarkan cara membuat konstruktor function dengan menggunakan keyword class. Hal ini membuat penerapan Power BI JavaScript mirip dengan bahasa pemrograman yang berbasis kelas. Kita bisa menuliskannya seperti ini. Kalau tadi kita hanya function terus metode, terus kita masukkan datanya, buat objeknya kita panggil untuk ditampilkan, lalu kita panggil metodenya untuk ditampilkan. Perbedaannya hanya si konstruktornya ini diapit dalam kelas dan juga metodenya. Ini adalah contohnya. Nah, dibandingkannya ini terpisah antara si konstruktornya dan si metodenya kan. Kalau misalnya kelas, dia digabung. Kelas, baru di sini konstruktor, langsung di sini metodenya. Lalu kita di sini buat objeknya, Red Blossom, Sweet and Sour, lalu Denmark, lalu di sini kita buat agar dia ditampilkan. Kalau misalnya kita run, dia akan muncul seperti ini, kelasnya fruit, lalu colornya Red Blossom, taste-nya Sweet and Sour, lalu country-nya Denmark, terus nanti di sini metodenya itu Red Blossom Apple is falling. Nah, jika kalian memiliki pengalaman di bahasa pemrograman C++, ya kan, tentunya kita juga udah, terus di Java juga udah kan, atau si Cheese, ini belum kita pelajarin. Nah, pembuatan kelas ini itu mirip, sehingga lebih mudah dipahami. Jadi, itulah merupakan si JavaScript hadir menghadirkan sebuah sintak kelas. Hal itu tidak membuat JavaScript menjadi kelas base language. Makanya sintaks kelas di JavaScript hanyalah sintaktik sugar atau cara alternatif dalam mendefinisikan constructor function. Untuk membuktikan hal tersebut, kita bisa mengecek tipe kelas melalui operator type of. Oke, kita lanjut ke property dan method. Property. Nah, property ini merupakan bagian dari kelas yang mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instant class. Contohnya, jika kita membuat kelas car, propertinya itu ada brand, color, dan chassis number. Seperti tadi, Apple gitu kan, Apple. Ada propertinya color, ada propertinya taste, dan propertinya country. Jadi, ada warna apelnya itu apa gitu kan, ada merah, ada hijau gitu kan. Terus rasanya gimana? Manis kah? Pahit kah? Datar kah? Flat kah? Atau kayak tadi sweet and sour. Manis terus ada asam-asam sedikit. Terus country ini berarti apel ini itu berasal dari negara mana gitu. Nah, itulah sih contoh si propertinya. Dalam pembuatan properti, biasanya diambil dari argumen si konstruktor yang udah kita buat di atas agar nilai-nilai bervariasi setiap kali membuat instance. Namun, ada kalanya nilai properti juga bisa didefinisikan di dalam kelas itu sendiri. Contohnya, kita tidak ingin pengguna menentukan nomor akun mobil secara mandiri. Maka kita bisa memberi nilai properti chassis number langsung di dalam fungsi constructor. Terus ada properti getter dan setter, seperti bahasa Java juga ada ya. Nah, secara standar, properti dalam sebuah instant class bersifat mutable atau dapat diubah nilainya. Meskipun kita sudah menentukan nilai chassis tambah OSIS, kelihatannya nilai tersebut dapat diubah dan mudah ketika objek mobil telah dibuat.
Lalu bagaimana sih cara memproteksi agar nilai dari properti tesis number tidak dapat diubah? Nah, ketika berhadapan dengan kasus ini, kita bisa memanfaatkan si properti yaitu transitornya. Ada dua tipe properti yaitu data property dan accessory property. Data property merupakan properti yang sejauh ini kita lihat properti yang langsung menampung sumber nilainya. Sedangkan si accessory property merupakan properti yang dikontrol oleh sebuah getter dan setter. Nilai yang didapatkan dari properti tersebut dikontrol oleh metode get. Dan cara teruskan nilai tersebut sudah dikontrol oleh metode set. Berikut adalah contohnya. Nah, di dalam kelas user kita bisa melihat bahwa terdapat data property first name dan last name. Terus nilai dari properti tersebut ditetapkan via argumen atau konstruktor. Selain itu, kita juga bisa melihat sebuah metode get full name dan set full name. Metode tersebut merupakan asesor properti yang mengatur cara akses dari properti full name. Maka dari itu kita mendapatkan getter dan setter untuk properti full name-nya. Maka kita bisa mengakses properti tersebut melalui instant user. Ketika kita coba mendapatkan properti full name dengan cara user.fullname, metode get dijalankan dan nilai yang dikembalikan akan menjadi nilai dari properti tersebut. Begitu juga ketika kita mencoba mendapatkan nilai properti full name dengan cara user.fullname sama dengan fulan.fulan. Iya. Kalau di dalam metode setup akan dijalankan. Nah, beberapa notes yang harus kita ketahui mengenai getter dan setter. Metode getter harus mengembalikan semua nilai dan nilai tersebut akan menjadi nilai properti. Sedangkan metode setter harus menerima satu argumen yang nilainya diambil dari operator kedua ketika melakukan assignment operator. Oke, untuk pola ini pertama kita harus mengubah nama si properti series number misalnya dengan menambahkan tanda garis di bawah menjadi underscore series number. Lalu kita masukkan getter dan setter untuk properti series number. Untuk getter kita kembalikan dengan nilai properti underscore series number. Kita tidak ingin memiliki nilai series number yang berubah sehingga untuk setup properti series number set saja teks peringatan menggunakan console log seperti ini. Nah, saya juga punya contoh dari si get seperti ini di kelas Excel, terus di sini constructor, di sini get, di sini saya menggunakan namanya itu name, jadi return this dot name nickname is aka terus set name const name sama aka name split this name sama dengan nickname this aka sama dengan aka. Lalu di sini saya tampilkan yang awalnya Robert Downey terus nanti dia di akhir berubah menjadi Tony Stark. Oke, ada error teman-teman. Oke, kita lihat di mana error name nomornya Tony Stark. Error is not required. Oke, kita cek lagi sampai ini. Oke, oke ini ya ternyata dia udah dibuat sini. Jadi aktor nickname Robert aka Downey, terus Robert Downey itu nickname Tony aka Stark, terus dia di sini Tony Stark. Nah, lanjut kita ke materinya.
Nah, metode sama seperti fungsi JavaScript, metode bisa menerima sebuah argumen. Contohnya pada metode turn di kelas start dan meter di dalam mail. Dalam kelas mail kita memanfaatkan argumen, direction, dan delay untuk menentukan arah dan waktu delay dalam menjalankan metodenya. Nah, metode memang kental dengan sebuah kemampuan yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas. Tetapi nyatanya sebuah metode tidak hanya untuk itu. Metode juga bisa dibuat ketika kita perlu mengekstraksi sebuah kode agar lebih mudah untuk dibaca dan metode tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan internal saja. Contoh pada kelas car, kita menetapkan nilai chassis number dengan nilai random yang ditulis dalam konstruktor. Hal itu membuat kode dalam konstruktor menjadi sulit dibaca karena dicampuri dengan logika dalam menghasilkan angka-angka. Terus ada member visibility. Member visibility bisa disebut juga sebagai hak akses pada sebuah properti dan metode di dalam sebuah kelas. Secara default, seluruh properti dan metode yang dibuat dalam kelas bersifat publik, alias dapat diakses di luar dari kode kelas via instan. Selain publik, kita juga bisa membuat properti dan metode bersifat private, terutama ketika kita ingin properti atau metode tersebut hanya digunakan dalam cakupan kode yang dalam kelasnya aja, atau penggunaan secara internal. Nah, selanjutnya ini ada contoh member visibility. Oke, kita ke materi terakhir yaitu pewarisan. Nah, dalam gambaran dunia nyata banyak sekali objek yang berbeda, tetapi punya kemiripan tertentu. Jika kita berbicara mobil, tentu banyak ragam dari mobil gitu kan. Mulai dari mobil transportasi, mobil balap, mobil ambulan, truk, pickup, dan mobil lainnya. Walaupun semua ragam tersebut termasuk ke dalam kategori mobil, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Kayak kalau misalnya truk, dia memiliki muatan yang lebih besar untuk mengangkat barang daripada mobil transportasi. Terus kecepatan mobil transportasi tentunya beda dengan mobil balap. Dan juga model ambulans itu pastinya sudah dimodifikasi dari mobil biasa. Nah, di sisi lain mereka memiliki kesamaan yaitu sama-sama dalam keluarga mobil atau famili mobil gitu kan, yang memiliki merek, warna, kecepatan, dan nomor rangka. Sama halnya pada objek pemrograman lainnya, kita seringkali mendapatkan kasus membuat sebuah objek dengan spesifikasi yang serupa, tetapi memiliki perbedaan kecil, contohnya objek email service dengan WhatsApp service. Kedua objek tersebut sama-sama layanan pemesanan. Nah, mereka dapat mengirim pesan dan bukan properti sender atau pengirim. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Contohnya, WhatsApp bisa mengirim pesan secara broadcast, sedangkan email bisa mengirim pesan secara delay. Ini adalah contohnya kelas WhatsApp service, ada constructor sender, di sender, sender, lalu send message, terus sini send broadcast message, lalu ada email kelas kedua, email service dengan constructor sender, juga ada send message dan send delay message. Namun kalau misalnya kita lihat kode yang tadi yang di atas ini, terdapat duplikasi kode bagian yang sama antara kedua objek tersebut. Walaupun terlihat sederhana, tetapi tidak menutup kemungkinan kesamaan objek tersebut terus berkembang dan kita perlu melakukan duplikasi kode di antara keduanya. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara menghindari duplikasi kode pada kasus ini? Sebenarnya kita bisa saja membuat satu kelas yang mencakup kemampuan kedua objek tersebut, sehingga kita bisa membuat instant WhatsApp service dan email service pada satu saja. Namun, hal ini membuat objek WhatsApp dan email tidak memiliki perbedaan dong. Masalah yang ditimbulkan adalah terdapat kemampuan yang tidak dibutuhkan di antara kedua objek tersebut, seperti send message di WhatsApp dan send broadcast message di email. Paradigma OOP menawarkan solusi dalam memecahkan masalah ini dengan konsep pewarisan atau lebih dikenal dengan istilah inheritance. Dengan konsep inheritance, kita bisa mewariskan sifat-sifat di mana di dalam sebuah kelas ke kelas lain. Konsep inheritance satu ketika kita ingin membuat objek yang mirip dengan objeknya gitu. Implementasinya kita tampung seluruh sifat yang sama pada sebuah kelas induk, sebuah kelas, dan sifat tersebut nantinya diwarisi
dan kelas di bawahnya satu subclass. Kemudian pada subclass kita bisa menambahkan kemampuan lain yang lebih spesifik. Contohnya ini, dia mengandung seluruh sifat yang sama baik subscript dan non subscript. Kemudian kita warisin sifatnya dengan menggunakan keyword extend. Nah, di dalam masing-masing subclass kita bisa mendefinisikan metode yang spesifik seperti broadcast message untuk interface dan delay message untuk interface seperti ini. Oke, jadi pewarisan tanpa RS6 kelas. Di awal penjelasan materi OOP ada dua cara dalam membuat kelas atau constructor function. Kita sudah mengetahui cara melakukan pewarisan dengan sintak kelas. Tetapi bagaimana jika pewarisan tersebut dilakukan tanpa atau sebelum hadirnya sintak kelas RS6? Caranya yaitu menggunakan prototype inheritance seperti ini. Ini contohnya. Terlihat lebih ribet ya teman-teman, karena pewarisan dengan menggunakan keyword function memang lebih sulit untuk dibaca. Alat inilah kenapa membuat sintaks kelas hadir pada S6 untuk mempermudah dan memberikan perbedaan. Di pewarisan ada operator instance of. Ketika menilai kode ini, kita seringkali mengecek jenis dari objek tersebut. Salah satu caranya mengetahui jenis objek adalah mengecek rantai prototipenya. Nah, penjelasannya, operan 1 merupakan objek yang ingin dites prototype. Operan 2 merupakan konstruktor function atau kelasnya. Ini operator instance of mengembalikan boolean. Operasinya akan menghasilkan nilai true jika objek yang dites operan pertama memiliki prototype yang merupakan operan kedua. Jika prototype operan pertama bukanlah operan kedua, maka operasinya akan menghasilkan sebuah nilai false. Berikut saja sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Mohon maaf jika membingungkan dan sedikit berlibat. Sampai jumpa kawan-kawan. See ya.